Haleluya, selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan diteguhkan dan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Dan setiap hari saudara akan didoakan dalam pergumulan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap hari saudara akan diberkati. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat hari yang baru yang Tuhan beri bagi kami, di mana di hari yang baru ini sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan merenungkan firman Tuhan dan kami akan berdoa bersama. Itu sebabnya saat ini Tuhan kami siapkan hati kami, berkati kami melalui firman-Mu, taburkan firman-Mu dalam hati kami, kuatkan teguhkan kami melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Engkau mengurapi hamba ya Tuhan dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau memberkati hati dan pikiran setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat kesempatan ini dan kami siap merenungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang menjadi dasar bagi renungan kita di pagi hari ini, sebelum kita memulai segala aktivitas kita saudara, adalah dari 1 Yohanes pasal yang kelima ayat 14 sampai ayat ke-15. Demikian firman Tuhan. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Puji Tuhan saudara. Satu bagian teks firman Tuhan lagi tentang doa. Dan betapa indahnya firman Tuhan ini saudara, yang menegaskan bahwa kita memperoleh segala sesuatu yang kita minta kepada Dia. Allah memberi jaminan bahwa Dia menjawab, Dia mengabulkan segala permintaan kita kepada Dia, segala permohonan kita kepada Dia. Dan itu kita terima melalui doa. Itu kita alami melalui doa. Ada 3 hal yang saya rindu kita renungkan bersama melalui teks firman Tuhan ini saudara, tentang doa dan jawaban doa. Di mana hal yang pertama di sini ditegaskan bahwa dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Hal pertama saudara, bahwa kita perlu tahu, kita harus tahu bahwa Allah itu menjawab doa-doa umat-umatnya, bahwa Allah itu mengabulkan doa umatnya. Bahkan ditegaskan saudara bahwa kita tahu bahwa kita telah menerima, memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Saudara, jika kita memahami, jika kita mengetahui bahwa Allah itu adalah Allah yang menjawab doa kita, maka kita akan terus berdoa kepadanya. Sekalipun hari ini kita belum menerima jawaban itu, tetapi ketahuilah, ada hal yang saudara harus tahu, bahwa Allah itu adalah Allah yang menjawab doa. Allah itu adalah Allah yang mengabulkan permohonan-permohonan kita. Itu sebabnya teruslah berdoa. Itu sebabnya tekunlah berdoa.
Setiap hari awali hari-hari saudara dengan berdoa bersama. Di dalam melalui channel ini saudara, kita akan berdoa bersama mengawali setiap hari-hari kita. Karena saudara perlu tahu bahwa Allah itu menjawab doa-doa kita. Itu yang pertama saudara. Dan yang kedua dikatakan di ayat 14, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya bahwa ia mengabulkan doa kita. Hal kedua, kita harus percaya bahwa Allah itu mengabulkan doa kita. Setelah kita tahu bahwa Allah itu adalah Allah yang menjawab doa, tetapi bukan hanya doa orang lain saudara. Mungkin saudara tahu bahwa Allah itu adalah Allah yang menjawab doa, tapi menjawab doa Siano, menjawab doa Siano, dan menjawab doa Siano, tapi bukan doa saudara. Saudara perlu tahu bahwa Dia Allah bukan hanya menjawab doa orang lain, tapi juga menjawab doa saudara, dan saudara harus percaya dan berani untuk percaya. Karena dikatakan, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya bahwa Ia mengabulkan doa kita. Percayalah bahwa Allah itu mengabulkan doa saudara. Karena memang Dia Allah yang baik, Dia Allah yang penuh kasih karunia, dan Dia akan menjawab doa kita. Dan kalau kita percaya bahwa Dia Allah yang menjawab doa kita, saudara, kita akan tekun berdoa. Kita akan setia berdoa. Mungkin saudara berkata, terlalu besar, terlalu sulit, terlalu besar masalahku. Dengar saudara, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Langit dan bumi pun Dia yang ciptakan. Tidak ada yang terlalu sulit bagi Dia. Bagi Dia tidak sulit untuk menyembuhkan penyakit saudara. Bagi Dia tidak sulit untuk memberkati usaha pekerjaan saudara. Bagi Dia tidak sulit untuk memulihkan keluarga saudara. Bagi Dia juga tidak sulit untuk menyelesaikan persoalan saudara sebesar apapun itu. Bagi Dia tidak sulit untuk membangkitkan ekonomi saudara. Bagi Dia tidak sulit untuk mengerjakan perkara-perkara besar dalam hidup saudara. Yang menjadi masalahnya saudara adalah, apakah saudara percaya bahwa Dia sanggup dan Dia akan bekerja melakukan mujizat? Kalau saudara percaya, maka di sini dikatakan bahwa, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, bahwa Ia mengabulkan doa kita. Dia mengabulkan doa saudara. Hari ini saudara akan memulai kembali kegiatan saudara, pekerjaan saudara, bisnis saudara, usaha saudara hari ini. Percayalah bahwa hari ini ketika kita memulainya dalam doa, Allah akan melakukan perkara besar. Tuhan memberkati pekerjaan saudara, bisnis saudara, usaha saudara, di dalam nama yang berkuasa itu, yaitu nama Yesus. Dan ketahuilah dan percayalah bahwa Ia mengabulkan doa kita. Dan kemudian saudara, dikatakan juga bahwa, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Bahwa Allah itu akan mengabulkan doa kita jika kita meminta dan memohon kepada Dia menurut kehendak-Nya. Artinya saudara, segala sesuatu yang kita rindu capai, segala sesuatu yang kita kejar, yang kita usahakan, ukuran dari semuanya itu haruslah sesuai dengan kehendak Tuhan. Jika bukan menurut kehendak Tuhan, maka Tuhan tidak akan ikut campur tangan saudara, karena Dia tidak akan bekerja dan mewujudkan sesuatu yang melanggar apa yang menjadi sifatnya, apa yang menjadi kehendak-Nya. Itu sebabnya dari start awal seharusnya apapun yang sedang kita kerjakan, apapun yang sedang kita usahakan, bisniskah itu, usaha apapun itu saudara, seharusnya kita awali dengan bertanya, apakah ini kehendak Tuhan atau tidak? Apakah ini sesuai dengan kebenaran Tuhan atau tidak? Kalau itu tidak sesuai dengan kehendak dan kebenarannya, maka kita harus ubah terlebih dahulu saudara. Di mana tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu sebabnya dari awal hari ini kita perlu menyediakan waktu untuk merenung. Adakah
apa yang kita kerjakan, apa yang kita usahakan, apa yang kita perjuangkan hari ini, adakah itu sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak? Karena kalau saudara berdoa, kalau saudara berjuang untuk memperoleh dan untuk mewujudkannya, tetapi kalau itu bukan kehendak Tuhan, saudara tidak akan mencapainya. Ataupun saudara berjuang dan memaksa, dan akhirnya itu terjadi juga, dengar saudara, itu bisa menjadi malapetaka bagi saudara, karena itu bukan yang terbaik bagi saudara. Karena apa yang terbaik itu ada pada rencana Tuhan, karena Dia tahu masa depan. Kita seringkali berjuang dan berjuang untuk mendapatkan sesuatu, untuk beroleh sesuatu, untuk mencapai sesuatu, dan ketika kita mencapainya, akhirnya itu menimbulkan masalah, saudara. Kita sudah berjuang mati-matian, tetapi ketika kita mencapainya, masalah besar terjadi. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena kita tidak tahu hari esok, kita tidak tahu masa depan. Tetapi Allah tahu masa depan. Itu sebabnya apapun yang Dia rencanakan dalam kehidupan kita, itu yang terbaik, karena Dia sudah tahu masa depan. Itu sebabnya apapun yang kita rencanakan, apapun yang kita mau capai dalam hidup kita, hendaknya kita selaraskan dengan kehendak Tuhan. Kalau sudah selaras dengan kehendak Tuhan, maka jalani, kerjakan dengan cara yang terbaik, dan doakan. Maka tidak ada yang mustahil bagi Dia. Maka sesulit apapun itu, saudara, itu bisa terwujud kalau semuanya sudah sesuai dengan kehendak Tuhan. Puji Tuhan, saudara, di pagi hari ini kita kembali bersyukur. Sebelum kita memulai aktivitas kita, kembali kita sudah diberkati oleh firman Tuhan, di mana Allah itu adalah Allah yang menjawab doa. Dan hari ini ada 3 hal yang kita sudah renungkan tentang doa dan jawaban doa, yaitu bahwa kita perlu tahu bahwa Allah itu adalah Allah yang menjawab doa. Itu sebabnya apapun yang menjadi masalah, pergumulan, kerinduan saudara, mari serukan kepada Dia, karena Dia Allah yang menjawab doa saudara, bukan hanya menjawab doa orang lain. Dan kemudian untuk kita mengalami jawaban doa, selain kita tahu bahwa Allah menjawab doa dan kemudian kita hidup dalam doa, yang kedua, kita juga harus percaya bahwa Allah menjawab doa. Tidak ada yang mustahil bagi Dia, saudara. Sesulit apapun itu, seberat apapun itu, percayalah bahwa Allah kita adalah Allah yang menjawab doa. Dan kemudian, saudara, yang terakhir, kita juga harus meminta dan berdoa sesuai dengan kehendak-Nya. Karena Allah akan bekerja dan melakukan perkara besar, semustahil apapun itu, jika sesuai dengan kehendak-Nya. Karena Allah tidak mungkin melanggar atau mengingkari dirinya sendiri. Tidak mungkin Dia melanggar karakter dan sifat-Nya. Tidak mungkin Dia melakukan sesuatu yang bukan Dia kehendaki. Puji Tuhan, saudara, ketahuilah bahwa Allah menjawab doa. Hiduplah dalam doa, setiap hari tekun dan setia berdoa. Channel ini salah satu menjadi media bagi saudara untuk setiap hari kita renungkan firman Tuhan, untuk setiap hari kita berdoa bersama sebelum memulai aktivitas kita. Setiap hari hiduplah dalam doa, dan kemudian percayalah bahwa tidak ada yang mustahil. Allah sanggup, Allah sanggup. Dia akan menyatakan mujizatnya bagi saudara. Dan kemudian naikkanlah doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Apapun yang menjadi usaha, pekerjaan, dan bisnis saudara, pastikan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau itu sesuai dengan kehendak Tuhan, kerjakan, melangkah. Allah pasti akan mewujudkan. Puji Tuhan, saudara, biarlah firman Tuhan ini meneguhkan saudara. Mari jalani hari ini dengan semangat. Renungkan terus firman Tuhan. Terapkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Puji Tuhan, saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah memberkati saudara, meneguhkan dan membangkitkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa. Saya akan berdoa buat segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, buat segala pergumulan saudara, buat profesi saudara. Mari kita datang kepada Tuhan. Dia Bapa yang baik, yang akan mendengar dan menjawab doa dan seruan kita, anak-anaknya. Mari kita berdoa, saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami datang kepadamu.
Hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini. Bapa yang baik, anak-anak-Mu akan melaksanakan segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Biarlah firman Tuhan yang telah kami renungkan bersama itu tertanam dalam hidup anak-anak-Mu untuk mereka terapkan dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Maka dengan demikian penyertaan-Mu nyata dalam hidup mereka. Tuhan menjaga, melindungi, menyertai dan memberkati mereka dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Bapa yang baik, Tuhan kiranya menyertai anak-anak-Mu. Biarlah damai sejahtera Tuhan melimpah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penuhi hati dan pikiran mereka dalam damai sejahtera-Mu, sehingga ketika mereka menjalani hari ini dalam penyertaan Tuhan, penuh dengan damai sejahtera Tuhan, maka Tuhan akan menjadikan mereka berhasil dalam apa yang mereka kerjakan. Hamba berdoa, ya Tuhan, biarlah keberhasilan menjadi milik anak-anak-Mu. Tuhan nyatakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka. Ketika Engkau menjadikan mereka berhasil, maka hidup mereka akan jadi kemuliaan bagi nama-Mu, jadi berkat buat pekerjaan-Mu, dan jadi berkat bagi keluarga dan banyak orang. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu, jadikan mereka berhasil ya Tuhan. Hamba berdoa, kiranya Tuhan memberikan hikmat bagi anak-anak-Mu dalam apapun yang mereka kerjakan, sehingga ketika hikmat-Mu bekerja dalam hidup mereka, Tuhan akan menjadikan mereka berhasil. Bapa yang baik, kiranya hikmat daripada Tuhan memenuhi kehidupan setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba berdoa, Tuhan jamah setiap anak-anak-Mu ini, sehingga mereka akan mengerjakan yang terbaik dalam segala aspek kehidupan mereka, dalam segala aktivitas dan kegiatan mereka di sepanjang hari ini. Ajar anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik, sesuai dengan apa yang mereka mampu, sesuai dengan apa yang mereka bisa. Karena ketika mereka mengerjakan yang terbaik, Engkau pun akan mengerjakan yang terbaik dalam hidup mereka. Engkau akan mencurahkan berkat yang terbaik dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Tuhan memberkati anak-anak-Mu ini dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Jadikan mereka berhasil di dalam perjalanan kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap anak-anak-Mu Bapa. Saat ini hamba berdoa buat profesi anak-anak-Mu satu persatu. Biarlah Tuhan memberkati mereka sesuai dengan profesi mereka masing-masing. Hamba berdoa buat para petani ya Tuhan. Engkau yang memberkati dan Engkau yang menolong setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Tuhan jamah mereka, Tuhan berkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau kiranya yang campur tangan di dalam kehidupan mereka. Apa yang mereka tanam, Engkau jadikan mereka berhasil, sehingga kelak mereka akan menuai dengan penuh sorak-sorai dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat para nelayan ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberkati mereka dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka, profesi mereka sebagai nelayan. Biarlah Tuhan melimpahkan berkat-Mu bagi para nelayan, para pedagang juga Tuhan campur tangan. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, apapun yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dan menjadikan mereka berhasil dalam usaha dagang mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati para pedagang ya Tuhan. Hamba juga berdoa buat para buruh. Bapa yang baik, tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan jagai, Tuhan sertai. Dan Tuhan kiranya mengangkat ekonomi mereka. Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka. Berkati para buruh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, pebisnis. Tuhan,
Tuhan tolong anak-anak-Mu dalam usaha mereka, dalam bisnis mereka. Jadikan mereka berhasil dalam usaha bisnis mereka sehingga mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi berkat buat pekerjaan Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang. Jadikan anak-anak-Mu berhasil dalam segala usaha dan bisnis mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Hamba rindu ya Bapa, anak-anak-Mu akan bersaksi bagaimana Engkau menolong dan memberkati segala usaha dan pekerjaan anak-anak-Mu, bisnis mereka dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa ya Tuhan, buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, berprofesi sebagai karyawan. Tuhan tolong kiranya mereka ya Tuhan, berkati anak-anak-Mu, biarlah Tuhan yang mempromosikan mereka, Tuhan yang campur tangan dan menjadikan mereka berhasil. Ajar anak-anak-Mu untuk melakukan yang terbaik dalam pekerjaan mereka sebagai karyawan, sebagai pegawai, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Para PNS hamba berdoa, Tuhan jamah mereka, mereka kiranya mengabdi bagi bangsa ini, melakukan yang terbaik bagi bangsa ini ya Tuhan, atas apa yang bangsa ini kerjakan dan berikan bagi mereka. Ajar mereka yang melakukan yang terbaik. Berkati para PNS. Bapak yang baik, hamba juga berdoa buat TNI Polri. Tuhan jamah mereka, berkati hidup mereka, ajar mereka juga melakukan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Bapak yang baik, berkati kehidupan mereka untuk menjaga kedaulatan bangsa ini, untuk menjaga keamanan bangsa ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati para TNI Polri dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai medis ya Tuhan. Tuhan campur tangan para medis, Tuhan berkati mereka, dokter, bidan, perawat, dan semua yang berprofesi sebagai medis. Tuhan tolong hidup mereka, Tuhan berkati hidup mereka, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam menangani pasien mereka ya Tuhan. Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada di dalam kondisi pengangguran. Mereka tidak punya pekerjaan ya Tuhan, padahal mungkin mereka punya keluarga yang harus mereka hidupi. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Tuhan kiranya menjamah mereka, Tuhan kiranya memberkati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati anak-anak-Mu yang ada dalam pengangguran, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, Tuhan kiranya membuka jalan, membuka pintu sehingga mereka mendapatkan pekerjaan yang terbaik dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa buat anak-anak-Mu yang sudah pensiun ya Tuhan. Tuhan kiranya terus memberkati anak-anak-Mu, berikan mereka semangat, berikan mereka kekuatan terus. Berkati anak-anak-Mu yang sudah pensiun dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, mungkin masih ada pekerjaan atau profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan. Hamba berdoa, jamah anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya memberkati ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati profesi anak-anak-Mu. Jadikan mereka jadi berkat. Ketika Engkau memberkati hidup mereka, jadi kemuliaan bagi nama-Mu, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap profesi anak-anak-Mu. Haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa saat ini Tuhan, berkati kiranya keluarga anak-anak-Mu. Karena keharmonisan di tengah keluarga itu menentukan anak-anak-Mu maksimal dalam apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Itu sebabnya berkati keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga anak-anak-Mu, suami, istri, anak-anak
mereka berperan sebagaimana seharusnya di tengah keluarga dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, hamba juga berdoa buat kesehatan anak-anak-Mu. Bapa yang baik, Tuhan kiranya mengaruniakan kesehatan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu untuk berjaga-jaga dalam kesehatan mereka. Dalam nama Yesus, jika ada anak-anak-Mu yang mungkin sedang sakit saat ini, hamba berdoa Tuhan kiranya mengerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu yang sakit. Hamba berdoa biarlah segala penyakit Tuhan angkat dari kehidupan mereka, dan Tuhan beri kesehatan bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Tuhan mengerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bahkan hamba berdoa ya Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang ditindih oleh beban berat, oleh persoalan, oleh masalah. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan mengangkat segala beban berat dan persoalan hidup mereka, masalah hidup mereka. Tuhan berikan jalan keluar, berikan mereka kekuatan ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan kiranya memberi solusi bagi setiap masalah, persoalan dan beban kehidupan anak-anak-Mu. Masalah apapun itu, masalah kehidupan mereka, keluarga mereka, bisnis mereka, Tuhan tolong, Tuhan yang memberkati. Dalam nama Yesus, saat ini hamba berdoa ya Tuhan, Tuhan kiranya memberkati setiap anak-anak-Mu, jadikan mereka berhasil dalam segala aspek kehidupan mereka, sehingga mereka akan jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa kami datang kepadamu dengan penuh iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya kebenaran firman Tuhan telah menguatkan saudara, dan saudara juga diteguhkan setelah saudara didoakan. Kalau saudara rindu setiap hari diberkati melalui renungan firman Tuhan, dan saudara setiap hari didoakan, silakan berlangganan dengan program ini saudara. Silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara diberkati melalui program ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari jalani hari ini dengan cara yang terbaik, lakukan yang terbaik, dan Tuhan menjadikan saudara berhasil. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sejak hidupku ditebus, jiwaku telah dipuaskan oleh nama-Mu yang kudus, nama yang gemar ku sebut. Nama yang begitu indah, nama yang sanggup pulihkan
Sejak hidupku ditebus, jiwaku telah dipuaskan oleh nama-Mu yang kudus, nama yang gemar ku sebut, nama yang begitu indah, nama yang sanggup pulihkan, nama yang begitu manis, nama yang sanggup sembuhkan.
hadapan tahtamu, ku sujud menyembahmu, ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Di hadapan tahtamu, ku bawa hati yang rindu, penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji haleluya, sembah tinggikan Kau mulia, ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji haleluya, sembah tinggikan Kau mulia, penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Hadapan tahtamu, bawa hati yang rindu, penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji haleluya,